Ibu, kami akan menerangkan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi kita karena ini wajib mengeluarkan zakat fitrah, menyucikan jasad kita selama 1 tahun. Baik yang kami kita ini pernah telanjur memakan barang zubhat, barang najis, janji yang tidak bisa menepati, dan lain sebagainya. Artinya ropas itu kotoran yang ada di jasad kita, kita wajib menyucikan dengan zakat fitrah. Wa tajibul fitratu ala man marra amman dzukira. Dan wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi orang dewasa. Keterangannya telah kita sebutkan terlebih dahulu. In fadula an kuti mamunin lahu, zakat fitrah yang diwajibkan apabila lebih dari biaya makanan hari-hari yang biasanya, makanan yang biasa baginya. Artinya apabila kita memakan beras putih, ya wajib kita mengeluarkan zakat fitrah dengan beras putih. Tidak boleh kita mengeluarkan zakat fitrah, kita ada di Indonesia kemudian mengeluarkan kurma atau gandum, atau kita mengeluarkan zakat fitrah dengan kacang hijau. Kita wajib mengeluarkan dengan apa yang biasa kita makan. Dan kemudian mengeluarkan zakat fitrah wajib talzamuhu mu'natuhu min nafsihi wa ghairihi. Wajib juga mengeluarkan zakat fitrahnya diri kita sendiri atau yang wajib kita beri nafkah seperti pembantu kita, anak-anak kita. Kapan waktunya? Lebih daripada kebutuhan kita, makanan kita pada malam hari Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri. Apabila kita tidak mampu memberi makanan yang standar anak-anak kita sehingga menangis, anak-anak kita juga mengumil tidak diberikan baju, tidak wajib zakat fitrah. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Dan juga kita misalnya tidak mempunyai kelebihan harta, bahkan kita ditagih hutang sehingga marah-marah, maka kita wajib bayar hutang. Ini zakat fitrah. Jadi kalau tidak, memang betul-betul tidak mempunyai kelebihan harta, rezeki, tidak diberatkan, tidak diperintah berat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini tak wajib penuh berat kalau leban panjenengan mampu zakat fitrah, tak mampu tak usah zakat fitrah. Engki zaman mungkin cuman saya tak bisa ngeluar zakat fitrah, silakan tak ke duitnya mana orang fakir miskin. Engki menumpak bariau. Yani kesapena tak nengangar budi kepuna banyak keng kelapan tak sepale panjang, engki bakun wajib zakat fitrah. Sapanapa banyak zakat fitrah? So'un. Zakat fitrah so'un, 1 so'. 1 so' itu adalah dengan ukuran wahwa arba'atu amdadin, 4 mud. Wal mundu litrun wa sulusun. 1 mud itu adalah 1 katih dan 1/3. Sekateh ben 1/3. Wa qaddaruhu, dan kira-kiranya ukurannya jama'atun kumpulannya bi khafnatin bi kafain, dengan 1 ambilan 2 tangan. Artinya bi hafnatin bi kafain mu'tadilain, pak mut semut tegela secawaan beras kalaban 2 pak tepang tanang sejung meronjung mu'tadilain an kulli wahidin, dari sapan-sapan situng orang pak cawaan. Dengan ukuran ulama sudah mengukur zakat fitrah adalah 2,5 kilo. Ini wajib mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilo.
beras dengan harga misalnya sekarang 15.000, 2,5 kilo minimal, tidak bisa dikurangi, maka 2,5 kilo kali 15.000 berarti 37,5. Kalau misalnya kita ijtihad, kita timbang 2,6 kilo berarti 39.000. Ini pajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita membayar pajak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan jasmani kita. Pajak kepada pemerintah untuk sepeda motor kita membayar, ada yang sepeda motor 600.000, ada yang 400, ada yang 700.000 karena takut kepada bapak polisi. Ini pajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan membayar 40.000. Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat fitrah dibersihkan jasadnya dari segala macam kotoran selama 1 tahun. Dan lagi zakat fitrah kita wajib mengeluarkan kepada orang yang berhak. Ada yang tidak berhak meskipun sesama saudara-saudara kita, misalnya seperti pada turunan Rasulullah, para habaib, darah biru tidak boleh diberi zakat fitrah. Kenapa? Sebab kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sadaqatan awsaqun nas, bahwasanya zakat fitrah itu adalah kotoran manusia, tidak bisa diberikan kepada habaib. Tidak bisa dikeluarkan zakat fitrah kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah bersabda, la tahillu li Muhammadin, tidak halal kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu, kepada Nabi Muhammad wala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah cerita, wa wada'a al-Hasanu fi fihi tamratan ay min tamratin sadaqatin fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilu'abihi. Pada satu saat Sayyidina Hasan meletakkan zakat kurma ke dalam mulutnya. Ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan. Biar Rasulullah colek zakat fitrah. Kurma berdalam colok dalam lesana Sayyidina Hasan ni ke colek pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bantabun kaji Nabi dengan Rasulullah, keluarkanlah, keluarkan. Seperti itu kata Rasulullah. Inna ala Muhammadin la lana sadaqatun. Kata Rasulullah, bahwasanya kami tidak halal untuk memakan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah tak boleh bagi habaib. Ya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kesokan, tak keserta halal. Mereka kata apa? Kotoran manusia bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada kaulaban panjenengan saja tentang nikah penting kaulaban panjenengan. Iki zakat fitrah bisa digunakan. Iki umpaman menggunakan zakat fitrah untuk digunakan. Nah, setelah diamilkan zakat, telah dikumpulkan zakat, kemudian dibangunkan surau atau dibangunkan madrasah, boleh. Seperti ini dalam keterangan Itafaqul ilma al-arba'a ala annahu yajuzu ikhraj zakatan li bina'in masjidin aw takfinil mayyit. Setuju imam yang 4 bahwasanya boleh mengeluarkan zakat fitrah yang telah dikumpulkan untuk dibangunkan masjid atau untuk mengampani jenazah. Jadi meskipun untuk pengaman jenazah hasil zakat fitrah, amil zakat itu boleh menurut hukum
Islam. Jadi tak ragu kula baru sampean zakat fitrah bisa nikah bangun langkar. Milana nganjurakin kepada alumni dan nampak oleh kerjasamanya untuk zakat fitrah diamili, kemudian untuk tambahan pembangunan surau Nurul Ulum. Zakat mal juga boleh untuk dibangunkan apabila ada zakat mal bisa dikumpulkan untuk pembangunan. Bagi mereka yang mengeluarkan zakat fitrah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ta sadaqatal fitri kana lahu asyrata asya. Barang siapa mengeluarkan sedekah fitrah, ada baginya hadiah 10, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kata Rasulullah, orang yang mengeluarkan zakat fitrah yadkhulu jazaduhu minadz-dzunub. Yang pertama orang yang mengeluarkan zakat fitrah adalah yadkhulu, menjadi bersih jasadnya daripada dosa. Allah ampuni segala dosanya yang ada di dalam sekucur tubuhnya. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Teori mengular zakat fitrah jangan salam Allah subhanahu wa ta'ala tu sana isapora. Berarti orang tak mengular zakat fitrah apa sekalipun nikah tu sana ki bakun ki beletai isapora markana. Zakat fitrah adalah rukun puasa Ramadan. Wasani yu'taku minan nar, yang kedua mereka akan dibebaskan dari api neraka. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, orang yang mengeluarkan zakat fitrah 40.000 per jiwa misalnya, yasiru saumuhu maqbulan, maka jadilah puasanya maqbulan, diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa, kita enggan, tidak mau mengeluarkan zakat fitrah, berarti puasanya tidak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Yang keempat kata Rasulullah, warabi'u yastawjibul jannah, diwajibkan yang keempat masuk surga. Mereka puasa Ramadan kemudian mengeluarkan zakat fitrah, mereka adalah mempunyai hak untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadiah yang kelima, yakhruju min qabli aminan, yang kelima mereka akan dikeluarkan daripada kuburnya dengan keadaan aman, selamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari kuburnya nanti di hari kiamat mereka dalam keadaan selamat. Mereka pada susah dan bingung. Mereka keluar dari kuburnya nanti untuk dihisab amalnya. Mereka sama-sama menangis dengan mengeluarkan darah daripada matanya. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah aman, selamat. Amin Allahumma amin. Wasadisu yuqbalu ma 'amila minal khairat fi tilka zanah. Ini yang sangat penting. Yang keenam, diterima apa yang akan dikerjakan pada tahun yang akan datang. Kenapa tenampun persih, tenampun soceh, nikah ala kau selalu sukses berhasil, barokah diselamatkan dari macam-macam musibah penyakit. Milan mengeluar zakat fitrah untuk hati-hati. Mengeluar zakat fitrah kudu hati-hati. Jadi kalau beda akad mengeluar zakat fitrah berdasarkan beda iada, kalau mengucap nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Niat kau mengeluar zakat fitrah kalau berhati niat
Dan kau nak memperoleh zakat fitrah dari abad tibi fardah karena Allah. Mari niat bagi pun ada orang penerima dan ambil zakat. Bas itu wain ajar Allah fima a'taita wa baraka fima abqaita. Ya Allah, buka paling kerja dan Allah dari sambian. Dia pada sampuni keluar rakin zakat fitrah. Berbuka paling barokah datunya sakit badai sampian. Sisa malam kata tiap barokah. Amin Allahumma amin. Ini kan tuan nama keluar zakat fitrah. Terus saya nomor petok. Wasabi'u tajibu lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Wajib dia ke orang yang sempurna zakat fitrah ni ka oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Melalui kepada keinginan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor sepeta, nomor balu yamurru ala sirat kal barkil khatib. Senomor balu bekal lebar baku sirat al mustaqim. Orang yang keluar zakat fitrah lebar sirat al mustaqim, perjalanan 3000 tahun cuma padi bantam kadang melewati jembatan sirat al mustaqim hanya sama dengan halilintar yang menyambar. Sudah nyampai di ujung jembatan. Padahal perjalanan Siratal Mustaqim adalah perjalanan yang luar biasa, karena diterangkan dalam kitab alfun minha su'udun wa alfun minha istiwa'un alfun minha hubutun. 1 tahun kita menaik, 1 tahun kita 1000 tahun kita naik, 1000 tahun kita datar, 1000 tahun kita turun. Ini di perjalanan Siratal Mustaqim. Semua akan melewati Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab-sebab kita mengeluarkan zakat fitrah, sehingga kita bersama diselamatkan nanti di Siratal Mustaqim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-9, yurja'u misamu minal hasanat. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah nanti amal baiknya apabila ditimbang akan menjadi berat sebab mengeluarkan zakat fitrah. Berarti orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah, amal baik nanti akan menjadi ringan karena selama itu tidak mengeluarkan zakat fitrahnya. Mudah-mudahan nanti setelah ditimbang di mahsyar amal kita diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-10, yamhullahu taala ismuhu min diwanil asqiya. Yang ke-10 oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita ini yang mengeluarkan zakat fitrah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala catatan-catatan orang-orang yang celaka. Berarti menjadi orang yang selamat dunia, selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Maka kita kesempatan mengaji di bulan suci Ramadan seperti ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini meskipun dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, dalam keadaan lemah, kita masih mengaji. Inilah Bu, kita usahakan tiap-tiap bulan Ramadan mengumpulkan ibu-ibu, janda-janda tua, lebih-lebih yang memangku anak yatim. Kita perlu kita doakan mereka, donatur-donatur kita yang membantu majelis-majelis kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dunia, selamatkan akhirat, dan Allah murahkan rezekinya, dan Allah tenangkan keluarganya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita perlu mencari donatur-donatur majelis ta'lim di bulan suci Ramadan ini Bu. Tanpa orang yang kaya dan tanpa orang yang dermawan, tentu kita di bulan suci Ramadan kita tidak akan bisa
seperti ini kita mengaji juga kita mendapat bagian rizki daripada orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Mudah-mudahan juga ikut serta di majelis kita ini adalah seperti yang tertera ini, dan adalah ini kantong berlabel Khatam. Ini adalah salah satu donatur kita, Bapak Yudi Martanto beserta keluarga. Mudah-mudahan juga terus diagendakan acara kita ini, maka donatur kita mudah-mudahan bertambah di tiap-tiap tahun. Amin, Allahumma amin. Kita tidak ada niat lain kecuali hanya untuk mengangkat kaum-kaum du'afa dan kaum-kaum masakin sehingga bisa mengaji dan kerja sama dan bersama-sama menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang beribadah tanpa ilmu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami menunggu dan kami menanti mereka-mereka yang punya kemampuan, mempunyai rezeki lebih untuk ikut serta mendukung majelis kami Az-Zahra tiap-tiap bulan suci Ramadan yang kami adakan bingkisan seperti ini. Di lain bulan suci Ramadan tetap aktif di hari Jumat. Demikian daripada kami Fakir Ulum. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan pada acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.